Terima kasih Anda masih menyaksikan program Muda Berbisnis. Merintis bisnis tahu bagi pemuda asal Bandung ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Hikam pun tidak ingin sukses sendirian, ia mengajak serta saudaranya dari kampung untuk menjalani usaha tahunya tersebut. Apakah Anda berbisnis tahu ini sendirian atau mengajak saudara? Lalu bagaimana pembagian tugas masing-masing? Saya bersama 3 orang, teman saya itu sama kayak saudara juga, udah saudara. Nah itu Bang Awin itu bagian nyetak. Nah Bang Onger, Bang Onger itu bagian giling, sama Bang Ahmad bagian nguning gitu. Kalau pakai jas sih seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, sama Sabtu. Nah kalau saya sih setiap hari karena emang saya udah sekitar 2 tahunan lah memakai jas gini. Nah itu kemudian saya terapkan kepada teman-teman kerja saya supaya bisa tampil beda, lebih higienis, dan mudah-mudahan responnya positif bisa mendongkrak penjualan gitu. Apakah Anda mengalami kesulitan saat membuat tahu dengan menggunakan pakaian jas lengkap? Ya agak sulit sih, ya panas karena kan kita mainnya sama api, sama ini kan bukan tempatnya lah sih. Cuman kita main ide-ide yang sangat nggak semua orang bisa dilakukan gitu. Nanti ya mereka karena udah biasa jadi terbiasa. Kalau misalkan panas mereka istirahat sejenak di kebun karena ini masih tanahnya masih asri, banyak pepohonan gitu. Bagaimana respon keluarga Anda berjualan tahu dan viral? Alhamdulillah senang ya, nggak nyangka juga ya bisa diundang sama stasiun TV, terus viral di sosial media gitu. Ya mereka bantu doa aja yang terbaik buat saya gitu. Responnya itu nggak nyangka sama sekali bisa berubah drastis 180 derajat gitu. Karena emang dulu tuh sayanya anak-anak males, jadi pagi main sampai pulang malam, kadang nggak pulang gitu. Jadi keluyuran gak jelas gitu, bahkan orang tua aja udah pusing. Dan alhamdulillah setelah ke Bogor ngelihat perubahan-perubahan saya, dia ikut seneng dan gak nyangka sama sekali gitu ya. Alhamdulillah sih orang tua selalu doain yang terbaik buat saya gitu. Sebagai anak muda, pentingkah berbisnis di usia muda? Ya penting sekali. Karena kita itu harus punya masa depan, dan kita itu sekarang itu lagi pandemi ya, kita harus pintar-pintar benar nyari uang ya, itu mau jualan mau kerja, yang penting kita itu harus bisa nabung, terus bisa nyari ide-ide yang kreatif yang nggak banyak orang dilakukan gitu ya. Pokoknya sih untuk anak muda jangan malu, jangan ragu, jangan gengsi, ayo semangat, mumpung masih muda, manfaatkan waktu yang ada sebisa mungkin, harus semangat. Apa yang membuat Anda ingin berbisnis di usia muda? Ya karena untuk masa depan saya, jadi nggak apa-apa sekarang jualan tahu. Ya mungkin nanti kita udah punya modal, kita bisa usaha-usaha lain, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, bisa membantu banyak orang. Dan dengan usaha tahu ini kita bisa membantu ibu-ibu lah, jadi nggak usah ke pasar, jadi biar kitanya aja langsung nyamperin ke rumahnya masing-masing gitu. Jadi ya intinya saya ingin bermanfaat lah buat banyak orang gitu. Ya pusing nggak pusing, tapi sih kita kalau misalkan kita pengen jadi apa, pengen beli apa, ya insya Allah sih kalau misalkan kita ngusahain sih, pasti selalu ada. Sebenarnya sangat rumit sekali, banyak masalah, banyak dikejar orang, tagihan gitu. Nah maka dari itu kita harus benar-benar kita harus menyisihkan sebagian hasil untuk tabungan yang akan datang. Terus ada uang cadangan juga buat nutupin di mana-mana ada kerugian atau ada kendala, entah apa itu ada aja sih. Apa tugas utama Anda dalam bisnis ini? Kalau kedelai kita udah ada langganan sendiri, udah pakai cap merek itu sendiri gitu, dan paling saya kontrol itu doang, hasilnya bagus apa enggak gitu. Kalau misalkan kurang bagus saya nanti komplain ke karyawan, jadi biar ditingkatkan biar lebih bagus lagi, karena kita ngutamain kualitas gitu. Dari itunya apa namanya,
bentuknya itu misalkan agak bopeng-bopeng kayak gitu, sama kurang lembut gitu. Yang biasanya lembut kok ini enggak lembut gitu. Ini gimana? Nanti tolong perbaiki. Dan alhamdulillah sih karyawan juga bisa membantu, bisa ngerti, mau sama-sama maju gitu. Tergantung sesuai pesanan aja sih. Untuk saat ini nggak banyak, paling 4 kintal sehari gitu. Paling sedikit 2 kintal gitu. Jadi ya targetnya sih ke depan ya kita produksi bisa di atas tontonan gitu, biar bisa membantu banyak orang, memudahkan orang juga untuk mencari tahu gitu. Ada tiga produk. Yang ini tahu keju mereknya Enjoy. Nah kalau misalnya mau pesan ada di Instagram tahu Enjoy 99. Terus ada tahu telur mereknya Arjuna. Nah itu ada campuran telur juga, pokoknya lebih bentuknya beda, panjang-panjang kayak gitu. Nah, yang satu lagi mau launching itu tahu herbal. Tahu herbal itu pakai sayuran tambah sosis. Jadi belum ada sih di yang lain. Insya Allah nanti mau launching. Dari mana inspirasi Anda dalam membuat tahu yang disukai kaum ibu? Coba ngulik-ngulik sendiri, saya riset. Kalau misalkan lagi ada waktu santai, saya coba inovasi-inovasi yang baru gitu, yang belum orang lakukan gitu. Nah, nanti juga mau bikin tuh bentuk tahunya lope, kan belum ada tuh. Ya mudah-mudahan lah itu bisa jalan. Bagaimana cara Anda mempertahankan usaha Anda hingga saat ini? Ya kita masih bertahan aja sekarang, udah alhamdulillah. Karena kan banyak sekarang yang di PHK, usahanya nggak jalan. Ya kita sekarang ya syukuri aja apa yang ada, meskipun omset lagi turun, tapi kita harus tetap bersyukur dan harus jalani itu semaksimal mungkin. Kita harus punya cadangan modal untuk ya seperti kayak sekarang ini pandemi, karena susah, tidak bisa ditebak sama sekali. Itu nggak beda jauh sih, permintaan banyak, cuman kita karena sekarang itu bahan baku tuh lagi pada mahal, jadi kita produksi seininya aja gitu, jadi nggak dicukupin semuanya. Dan sebelum pandemi itu lumayan lah, bisa 5 kintal dan omsetnya itu sehari bisa 7-8 juta gitu. Nah pas pandemi gini paling 3 juta sehari gitu. Alhamdulillah sih tahu mah jalan terus, karena ini tahu kita beda gitu, kualitasnya lebih lembut, lebih gurih gitu, tanpa bahan pengawet. Ya saya ini yang tadinya ada karyawan 8, saya liburin dulu sebagian, saya yang jalan ke pasar gitu. Saya coba hitung-hitung lagi, ya alhamdulillah lah, misalkan kita nggak ada untung juga, kita masih bisa bertahan, ya alhamdulillah gitu, dijalani aja gitu. Berapa modal saat Anda memulai bisnis ini? Modalnya dari awal ya kalau untuk alat-alat masih sekitar 30 juta. Kalau untuk bahan-bahan sih dulu 5 jutaan. Apakah Anda ingin membuka usaha lainnya? Ya untuk sementara sih tahu dulu, fokus dulu tahu. Nanti ketika tahu udah banyak, udah maju, nanti saya buka pabrik tempe, pabrik kerupuk, ya pokoknya industri yang makanan-makanan pokok lah gitu, kayak oncom gitu, kerupuk tahu. Bisa nanti insya Allah mau launching juga franchise tahu keju Enjoy gitu. Bagaimana dengan penamaan merek dagang tahu Anda? Jadi pada saat awalnya itu saya berjualan ke ibu-ibu. Nah di situ ibu-ibu itu pada enjoy, pada menikmati gitu. Ada yang nyobain tahunya, ada yang dipoto-foto, ada yang nanya-nanya gitu. Pokoknya pada enjoy, bikin happy. Nah jadi di situ saya namain tahu Enjoy gitu.